Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat Projo yang berbahagia, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat karunia yang tak terhitung jumlahnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu nisa'i ahlil jannati Khadijatu bintu Khuwailidin wa Fatimatu bintu Muhammadin wa Asiyatu bintu Muzahimin imro'atun Fir'auna wa Maryamu bnatu Imrona." Wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Muzahim atau istri Fir'aun, dan Maryam binti Imron. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahlil jannati arba'un, Maryamu bintu Imrona wa Fatimatu bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatu bintu Khuwailidin wa Asiyatu." Pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imron, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Hakim. Sahabat Projo yang berbahagia, berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa nama wanita-wanita paling utama dan menjadi pemuka wanita ahli surga, yaitu pertama, Asiyah binti Muzahim atau istri Fir'aun, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi bni li indaka baitan fil jannati wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin." Shadaqallahul azim. Allah juga membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah dalam surga. Selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibunda Aisyah menyelamatkan bayi Musa dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak
walakalla taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu waladaw wa hum la yash'urun. Shadaqallahul azim. Istri Fir'aun berkata kepadanya, anak ini adalah penyejuk hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia memberi manfaat bagi kita atau kita mengambilnya sebagai anak. Mereka tidak menyadari bahwa anak itulah Musa yang kelak menjadi sebab kebinasaan mereka. Quran Surat Qasas ayat 9. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Asiyah adalah wanita yang teguh pendirian, istiqomah dalam keimanan, disiplin, dan sabar. Beliau memiliki peran dalam menyelamatkan dan mendidik Musa yang kelak menjadi nabi dan rasul, serta membinasakan Fir'aun. Adapun yang kedua adalah wanita teladan Maryam binti Imran, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi Maryam adalah putri kedua dari Imran, seorang wanita suci ahli ibadah yang merupakan ibunda dari Nabiullah Isa alaihissalam. Ia adalah wanita terhormat yang menjaga dirinya dari zina, yang karena kesempurnaan agama dan penjagaan dirinya atau iffah, Allah berfirman, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh atau ciptaan kami. Maryam menghadapi ujian yang sangat berat. Sebagai seorang gadis yang hamil tanpa suami, segala macam cercaan dan hinaan dari masyarakat ditumpahkan kepadanya. Namun, Maryam termasuk golongan orang yang sabar, tabah, dan selalu taat atau al-qanitin. Maryam adalah wanita yang selalu taat kepada Allah, terus-menerus dalam ketaatan dengan penuh rasa takut dan kesyukuran. Maka kesimpulannya, Maryam itu adalah siddiqiyah, yaitu wanita yang sempurna dalam ilmu dan amal. Sahabat projo yang berbahagia, yang ketiga yaitu teladan dari Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah, kita tahu sendiri ya, istri pertama dari Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang wanita yang terlahir dari keluarga bangsawan, yang cerdas, yang agung, dan memiliki pendirian yang teguh. Khadijah termasuk as-sabihun al-awwalun, atau yang dinamakan orang pertama yang masuk Islam. Sebagai seorang istri, beliau sangat setia mendampingi Rasulullah SAW dalam suka maupun dalam duka, dan juga mendukung serta memfasilitasi segala kebutuhan dari dakwah Islam. Khadijah adalah wanita yang juga mendapat jaminan masuk surga, bahkan mendapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Atta Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullahi hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha inna unfihi idamun
aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salama mir rabbiha wa azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabil la sahaba fihi wala nasaba. Jibril datang kepada Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga terbuat dari mutiara yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Projo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah 25 tahun membersamai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Khadijah wafat pada usia 64 tahun 6 bulan. Tahun wafatnya dikenal dengan Amul Husni atau tahun duka cita. Nah, bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikaruniai 6 anak, yakni 2 orang putra yaitu Qasim dan Abdullah. Keduanya meninggal waktu masih bayi. Sedangkan 4 orang perempuan yaitu putrinya bernama Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum dan Fatimah. Nah, keempat dari teladan umat tersebut adalah Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Beliau adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Kemudian untuk teladan yang keempat yaitu dari Fatimah binti Muhammad SAW. Beliau adalah putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Ia dikenal karena sifat-sifatnya yang mulia, mendapat gelar Az-Zahra yang berarti yang berkilau atau bercahaya. Walaupun putri seorang pemimpin serta Nabi dan Rasul, Fatimah tidaklah serta-merta mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang istimewa. Di bawah bimbingan dan didikan langsung dari Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra tumbuh menjadi wanita yang mulia, wanita yang cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, pernikahan keduanya dilaksanakan seusai terjadinya Perang Badar. Itu perang yang sangat luar biasa. Nah, mereka dikaruniai 2 orang putra, yakni Hasan dan Husain. Nah, berdasarkan penuturan dari Aisyah bahwa Fatimah Az-Zahra adalah putri yang sangat dekat dengan Rasul, termasuk sifat, cara bertutur kata, dan cara berjalannya ini sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kata lain bahwa Fatimah betul-betul mewarisi kepribadian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat meneladani dari wanita-wanita teladan yang hebat tadi, yang menginspirasi, yaitu karena mereka atau beliau semuanya itu adalah ahli surga, dan kita semuanya berharap bisa masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah dan juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini sebagai momentum bagi kita, yaitu utamanya para wanita untuk meneladani yaitu dari wanita-wanita yang telah menginspirasi kita, yaitu untuk bersama-sama yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya mendapatkan derajat takwa. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Selamat
untuk berbuka puasa pada sahabat Projo semuanya dimanapun berada. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.